Oke, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Ya, pada hari ini kita akan memasuki mata kuliah kita yaitu Connecting and Communicating Online, ya, melalui internet, website, dan beberapa media yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi dalam jaringan internet itu kita dapat terkoneksi ya, terkoneksi dengan individu satu maupun organisasi maupun bisnis maupun terhadap pemerintah. Dan kita dapat berkomunikasi atau menjalin komunikasi secara online melalui jaringan internet. Nah, apa itu jaringan internet ya? Nah, jadi jaringan internet itu merupakan sekumpulan dari sebuah jaringan yang menghubungkan jutaan koneksi seperti bisnis, pemerintahan, institusi pendidikan maupun individu. Nah, jadi dalam artian individu mampu terkoneksi dengan individu lainnya dalam tempat yang berbeda dan juga terkoneksi dengan institusi pendidikan maupun pemerintahan maupun organisasi dalam tempat yang berbeda, ya, di mana mereka akan terhubung dalam satu koneksi yang disebut dengan internet. Nah, jadi koneksi ini memungkinkan orang untuk mengakses beberapa jenis layanan, ya, layanan menggunakan komputer maupun perangkat seluler. Tentunya perangkat seluler dan komputer tersebut harus terhubung dengan internet. Nah, bagaimana cara kita untuk terhubung ke internet? Yang pertama caranya adalah melalui kabel. Ya. Jadi kabel ini merupakan perangkat fisik, ya, perangkat fisik di mana perangkat fisik ini terhubung, ya, terhubung ke dalam suatu perangkat komunikasi, ya, di mana perangkat komunikasi ini contohnya adalah modem. Nah, jadi kalau kita bisa atau pernah melihat bahwa ada sebuah modem yang ketika kita menghubungkan dengan komputer kita, itu harus menggunakan perangkat fisik berupa kabel atau wire. Kemudian bagaimana yang kedua adalah bagaimana cara kita terhubung dengan internet, yaitu melalui koneksi nirkabel atau wireless connection, di mana koneksi nirkabel ini sudah terhubung ya, sudah terhubung atau sudah terbangun ya, sudah terbangun dalam sebuah teknologi ya. Jadi uh, ketika kita ingin terhubung dengan sebuah internet ya menggunakan wireless connection atau koneksi nirkabel ya, modem yang kita gunakan itu biasanya tidak memerlukan kabel lagi. Jadi itu langsung kita hubungkan ke perangkat kita seperti komputer maupun perangkat seluler lainnya untuk bisa mengkoneksikan kita ke jaringan internet atau yang disebut dengan wireless connection. Nah, ini contoh dari modem yang terhubung dengan kabel ya. Jadi kabel ini ya akan kita sambungkan ke perangkat kita, ke CPU kita. Kemudian kabel ini akan setelah kita hubungkan ke perangkat kita atau ke CPU kita, kabel ini akan mulai terhubung dengan internet. Ya, jadi di sini tadi cara kita terhubung ke internet itu dengan menggunakan modem yang tersambung oleh kabel. Yang kedua adalah dengan wireless connection atau koneksi nirkabel, di mana modem dari wireless connection ini itu tidak lagi memerlukan kabel, ya. Jadi teknologi di dalam ini sudah membantu untuk menangkap sinyal atau radio yang digunakan atau yang dipancarkan untuk terhubung ke internet, ya. Jadi di sini kita lihat ada kepala modemnya. Kepala modemnya kita masukkan ke dalam port, ya, ke dalam port atau ke dalam lubang yang ada di dalam komputer kita maupun uh, perangkat seluler kita. Nah, untuk terhubung ke internet, ya, tentunya kita harus memiliki IP address, ya, IP address atau alamat uh, internet protokol. Nah, jadi kalau internet itu bergantung kepada pengalamatan, sebuah sistem pengalamatan, ya, seperti mungkin yang kita sering sekali lihat itu adalah kode pos, ya. Jadi kalau kita tidak mencantumkan kode pos ketika kita mengirimkan sebuah surat, maka akan kesulitan, petugas pos akan kesulitan untuk mengirimkan uh, surat atau dokumen tersebut ke alamat kita. Begitu juga dengan cara kerja dari internet. Ketika perangkat kita tidak memiliki IP address atau alamat internet protokol, maka
akan membuat internet kesulitan untuk terhubung atau terkoneksi dengan perangkat kita. Ya, jadi kalau internet protokol itu merupakan sekumpulan nomor yang unik yang mengidentifikasikan sebuah lokasi dari komputer kita ataupun sebuah lokasi dari perangkat kita untuk bisa terkoneksi dengan internet. Ya. Nah, jadi ada dua jenis dari IP. Ya, yang pertama itu IPv4. Ya, IPv4 ini merupakan Internet Protocol versi 4. Ya, dibedakan atas setiap blok nomor yang unik itu dipisahkan oleh titik. Nah, kemudian IP address yang versi 6 atau IPv6, ya, yang membedakan dengan IP address secara fisik ya kita lihat ya, yang membedakan IP address versi 4 dan IP address versi 6 itu adalah IP address versi 6, setiap blok angka itu dipisahkan oleh titik 2. Ya. Kemudian dalam berkomunikasi ya melalui jaringan internet ya, kita seringkali itu berkomunikasi itu melalui sebuah web ya, sebuah web atau World Wide Web. Nah, apa itu World Wide Web? World Wide Web itu mungkin seperti kita ketahui bahwa itu merupakan singkatan dari www ya. Sorry, maksud saya adalah kepanjangan dari www. Nah, di mana World Wide Web ini atau www atau triple W yang mudah kita kenali itu sudah muncul dari awal tahun 1990. Nah, triple W atau www ini terdiri dari dokumen yang mengandung sebuah teks, ya, kemudian grafik, animasi, audio maupun video. Ya, jadi ada teks, grafik, animasi, audio dan video di dalam web tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai konten atau mengenai isi dari atau kandungan dari World Wide Web atau Triple W. Ya, yang pertama itu adalah ketika kita terhubung dengan sebuah website, ya, sebuah website, ya, di dalam website itu tadi dikatakan bahwa mengandung sebuah grafik, ya, audio, video dan lainnya. Nah, jadi dalam sebuah grafik itu ya, dalam sebuah grafik yang ada di dalam sebuah website itu merupakan sebuah visualisasi, ya, sebuah visualisasi sebuah gambar yang tidak yang informasinya itu bukan merupakan bentuk teks, ya, bukan merupakan bentuk teks. Contohnya apa? Contohnya sebuah lukisan atau sebuah gambar. Kemudian contoh lainnya apa? Foto. Dan contoh lainnya itu adalah grafik, ya, atau chart. Nah, di dalam sebuah grafik ada juga yang dikenal atau dikenali dengan istilah thumbnail. Jadi thumbnail itu sebuah versi kecil dari sebuah gambar yang berukuran besar. Nah, bagaimana cara kita untuk memunculkan gambar kecil tersebut supaya mudah untuk dilihat oleh mata? Nah, kita melakukan klik terhadap thumbnail tersebut supaya memunculkan gambar dengan ukuran full ya atau full size. Kemudian dari grafik yang ada dari sebuah web eh, ada yang disebut dengan atau ada istilah infografik. Apa itu infografik? Nah, infografik itu merupakan singkatan dari information graphic. Nah, infografik ini akan memvisualisasikan data atau informasi ya supaya ketika si pembaca ya melihat infografik tersebut, dia akan mudah mengartikan ya. Dia akan mudah mengartikan apa maksud atau apa informasi yang ingin disampaikan melalui grafik tersebut. Ya. Kemudian dalam sebuah grafik ada disebut animasi. Ya, animasi itu merupakan sebuah gambar ya, sebuah gambar bergerak ya, sebuah gambar bergerak. Jadi kalau kita lihat ada sebuah animasi, ada pergerakan di dalam sebuah web ya,
ya, ada pergerakan dalam sebuah web, itu terjadi karena ada beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Sehingga ketika kita melihat gambar tersebut, seolah-olah gambar tersebut bergerak, padahal gambar tersebut disusun secara berurutan dalam jarak yang sangat dekat, ya. Nah, jadi animasi itu muncul atas dasar gerakan, ya, gerakan dari atau gerakan yang dibuat oleh sekumpulan gambar yang berurutan, ya, sehingga terlihat seperti gambar yang sedang bergerak, ya. Nah, ini jenis-jenis format dalam grafik, ya. Ada DMP atau bitmap, ya. Biasanya digunakan untuk latar belakang dari dari laptop atau latar belakang dari uh, desktop kita, ya. Kemudian GIF atau Graphic Interchange Format, ya. Nah, Graphic Interchange Format ini uh, terdiri dari beberapa macam warna dengan simple atau dengan diagram yang sederhana. Nah, kemudian ada JPEG atau Joint Photographic Expert Group, ya. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk menghasilkan atau file ini digunakan untuk sebagai file foto, ya, dari digital kamera maupun screenshot dari game, ya. Kemudian ada PNG atau Portable Network Graphic, ya. Jadi ini biasanya dipergunakan untuk atau diproduksi dalam penggunaan web graphic. Kemudian ada yang terakhir itu TIFF atau Text Image File Format, di mana ini digunakan di file ini biasanya digunakan dalam industri percetakan. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ada gambar, ya, grafik dalam sebuah website, ya. Ini ada panda, ya, terlihat ada panda. Kemudian di sini ada panda yang berukuran full size atau berukuran besar. Kemudian di bawahnya itu ada panda yang berukuran kecil atau yang dikatakan sebagai thumbnail tadi. Nah, ketika kita ingin mengubah ukuran dari ukuran thumbnail ini ke dalam ukuran yang lebih besar lagi, maka kita harus mengklik panda kecil ini atau thumbnail dari panda. Kemudian di sebelahnya ada sebuah infografik. Jadi saya katakan tadi bahwa infografik itu memvisualisasikan sebuah data, sebuah informasi sehingga memudahkan kita untuk membaca data yang disajikan di web yang kita akses, ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada diagram pie, ya, merepresentasikan misalnya 30% itu diisi oleh wanita. Ya, kemudian sebelahnya itu 60% diisi oleh laki-laki, ya. Karena di sini merah merepresentasikan atau mewakili wanita, biru merepresentasikan atau mewakili laki-laki, ya. Kemudian dalam web itu terdapat juga sebuah audio. Nah, audio ini untuk menghasilkan suara, ya, untuk menghasilkan suara. Nah, biasanya dalam memutar sebuah audio atau memutar sebuah suara dalam komputer, kita memerlukan sebuah software yang disebut sebagai media player atau pemutar media. Nah, media player ini yang biasa kita kenali itu contohnya seperti Windows Media Player, iTunes, Real Player, maupun VLC Player. Nah, ini contoh dari Windows Media Player. Nah, biasanya kita mendengarkan lagu dari Windows Media Player maupun Winamp kalau misalnya kita pernah melihat sebuah software yang sangat umum sekali digunakan oleh orang, yaitu Winamp. Kemudian dalam sebuah web, ya, ada juga yang namanya itu video, ya, terdiri dari sebuah video juga, di mana video ini merupakan tampilan dari gambar yang bergerak, ya, tampilan dari gambar yang bergerak. Biasanya ukuran dari video ini sangat besar, ya, filenya. Kemudian ada plugins, ya. Jadi plugins ini merupakan program, ya, program dalam sebuah software yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah uh, uh, aplikasi, ya, dalam sebuah browser tanpa perlu melakukan instalasi, ya, tanpa perlu melakukan instalasi. Kita cukup menambahkan program tersebut ke dalam sebuah browser kita. Contohnya, ketika kita mau membuka sebuah file dengan format PDF, kita biasanya tuh memerlukan Adobe Reader. Nah, kita tinggal menambahkan dalam browser kita itu plugin yang bernama Adobe Reader supaya kita bisa mengakses, membuka
dan mendownload file yang dengan format PDF. Ya. Nah, selain World Wide Web ya, ada juga beberapa layanan internet lainnya yang kita kenali. Yang pertama itu adalah email. Apa itu email? Jadi email itu atau sering kita sebut electronic mail ya, merupakan sebuah perpindahan pesan ya, perpindahan pesan ataupun perpindahan sebuah file ya, di mana perpindahan sebuah pesan atau file ini melalui sebuah komputer yang terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet. Nah, biasanya dalam sebuah email memerlukan yang namanya itu alamat email. Nah, alamat email ini memerlukan sebuah kombinasi dari nama pengguna dan domain, ya, nama domain yang mengidentifikasikan pengguna tersebut, sehingga dia atau pengguna tersebut dapat menerima pesan maupun file yang dikirimkan melalui email. Ya. Nah, nama pengguna dalam sebuah email itu harus merupakan kombinasi yang unik dari sebuah karakter. Contohnya itu ada kombinasi antara huruf ya dari alfabet ataupun angka yang mengidentifikasikan pengguna yang lebih spesifik. Ya. Nah, persyaratannya dalam membuat sebuah email ialah nama pengguna harus berbeda dari pengguna lainnya dalam satu domain. Ya. Contohnya misalnya email saya itu, contohnya ya, email saya itu edgar@gmail.com. Ya, @gmail.com. Nah, karena domainnya itu adalah gmail.com, maka nama Edgar itu tidak boleh lagi digunakan oleh pengguna email lainnya. Kemudian ada email list ya atau electronic mailing list. Nah, ini biasanya sekumpulan alamat email yang digunakan untuk mendistribusikan pesan kepada lebih dari 2 pengguna ya. Kemudian ada namanya itu internet messaging ya. Internet messaging itu sebuah pesan yang mengharuskan kita menggunakan koneksi internet untuk melakukan pengiriman pesan tersebut, sehingga memudahkan kita untuk melakukan komunikasi ya, melakukan komunikasi terhadap individu lainnya ya, melalui sebuah ruang chat yang privat. Nah, kita di sini bisa berbagi dalam interconnection ini, kita bisa saling berbagi atau bertukar informasi, bertukar pesan, ataupun bertukar file. Nah, sifat dari internet messaging ini adalah real time. Artinya, kita dapat melakukan komunikasi atau berbicara dengan orang ataupun mengirimkan pesan itu di waktu yang sama. Ya. Jadi, sekarang kita mengirimkan pesan, maka orang tersebut yang kita kirimkan pesan akan mendapatkan pesan kita dalam waktu yang sama juga. Kemudian beberapa layanan internet messaging ini mendukung penggunaan suara maupun percakapan melalui video. Nah, contoh yang paling sering kita gunakan itu biasanya itu Facebook Messenger ya, di mana Facebook Messenger itu memungkinkan kita ya dalam sebuah ruang chat ya, dalam sebuah ruang komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain di platform atau dari media Facebook. Nah, kemudian ada chatroom ya. Chatroom ini merupakan wadah ya atau media untuk kita melakukan komunikasi. Ya, medianya, tempatnya untuk kita melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya yang terhubung secara online. Nah, kemudian ada online discussion. Nah, online discussion ini biasanya disebut dengan forum. Ya, di mana forum ini kriterianya atau ciri-cirinya itu kita harus melakukan posting atau mengunggah sebuah topik, kemudian dari topik tersebut kita akan melakukan diskusi dengan beberapa warganet lainnya. Ya, kita akan membahas topik dari sebuah diskusi yang sudah diunggah ke dalam sebuah forum. Nah, sehingga komunikasi kita adalah komunikasi dalam sebuah forum. Nah, cara melakukan atau cara berkomunikasi dalam forum diskusi tersebut adalah kita membaca ya pesan yang disampaikan, kemudian kita membalas pesan yang disampaikan, ya, ataupun membaca artikel yang disampaikan ataupun
topik yang disampaikan, kemudian kita melakukan balasan atau melakukan respon terhadap topik tersebut, ya. Nah, ini contohnya untuk memudahkan kita memvisualisasikan atau mengerti maksud dari forum diskusi. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ini dikatakan di sini bahwa apakah kalian mempunyai tempat makan malam, ya, saran tempat makan malam yang enak, gitu ya. Nah, ketika ada yang memposting pertanyaan ini, maka orang beramai-ramai akan memberikan masukan atau menjawab dari pertanyaan tersebut, ya. Nah, menjawab dari pertanyaan tersebut. Bukan berarti ketika saya memposting sebuah topik, maka warganet akan merespon, hanya akan merespon topik yang saya unggah, tetapi topik yang diunggah oleh orang lain pun dapat direspon, ya. Maksud saya tuh respon, ya, respon dari pesan, ya, respon dari pesan yang diunggah, ya, oleh orang lain, ya, itu bisa kita reply juga, ya. Contohnya misalnya saya mengunggah sebuah topik, di manakah kita bisa apakah kalian mempunyai rekomendasi tempat makan yang enak? Kemudian si A akan membalas, misalnya Pak di restoran A. Kemudian si B akan membalas pernyataan si A. Sepertinya restoran itu sudah tidak enak lagi, ya. Maka saya menyarankan restoran B. Nah, jadi bukan berarti si netizen ini atau warganet ini harus membalas postingan saya, tetapi mereka bisa saling berdiskusi antar netizen atau antar warganet dalam satu ruang diskusi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan merespon dari pertanyaan ya atau topik yang saya angkat dalam sebuah forum diskusi. Nah, kemudian layanan internet lainnya itu adalah VoIP atau singkatan dari Voice over Internet Protocol. Nah, Voice over Internet Protocol ini memungkinkan pengguna, ya, untuk berbicara dengan pengguna lainnya melalui koneksi internet, ya. Nah, jadi kita dapat melakukan sambungan telepon, ya, sambungan telepon maupun sambungan video call, ya, tetapi harus menggunakan koneksi internet, ya, harus menggunakan koneksi internet. Itu syarat dari Voice over Internet Protocol, ya. Nah, kemudian layanan internet lainnya itu ya disebut dengan FTP atau File Transfer Protocol. Nah, File Transfer Protocol ini merupakan sebuah standar dari internet, ya, yang memberikan izin kepada penggunanya untuk melakukan unggah maupun unduh sebuah file dari komputer ke jaringan internet maupun dari mengunduh dari jaringan internet ke dalam sebuah komputer kita, ya. Nah, kemudian ya, kemudian dalam proses kita mengakses sebuah internet, ya, tentunya kita juga harus mementingkan yang namanya itu etika berinternet. Ya, kenapa? Karena etika berinternet ini sama halnya seperti kita beretika secara sosial, ya. Tetapi media yang kita uh, gunakan adalah media internet. Kalau misalnya sosial, mungkin kita berinteraksi antar uh, individu satu dengan individu lainnya secara uh, tatap muka. Tetapi etika dalam berinternet, ya, itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain itu melalui media internet, tetapi harus dipenuhi dengan etika, ya. Jadi kalau netiquette atau etika berinternet itu merupakan sebuah kode, ya, sebuah kode dari perilaku yang dapat diterima oleh pengguna, ya, secara umum, ya, melalui media internet. Nah, biasanya etika berinternet ini, ya, itu juga meliputi sebuah aturan, ya, sebuah aturan ketika kita menggunakan atau mengakses sebuah website, kemudian sosial media, internet messaging, chat room maupun online discussion dan juga FTP. Ya, kenapa? Ya, karena biasanya dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, ya, kita itu terkadang bisa menemukan hal-hal yang tidak baik atau menemukan hal-hal yang
perkataannya itu perkataan yang sangat kasar. Nah, begitu juga dengan ketika kita berselancar maupun berkomunikasi melalui internet ya. Hal yang perlu dihindari, yang pertama itu adalah kita itu harus menghindari bahasa yang menyerang. Ya, kita harus sopan dan menghindari bahasa yang menyerang. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa tersakiti oleh bahasa-bahasa kita. Ya. Kemudian hindari untuk mengirimkan pesan-pesan yang mengganggu orang lain, yang menyebabkan terjadinya mungkin pertengkaran. Ya. Kemudian hindari menggunakan kalimat-kalimat yang sarkas ataupun humor. Kenapa? Karena itu memungkinkan orang untuk misinterpretasi atau salah mengartikan apa maksud dari pernyataan dari seseorang tersebut. Nah, kemudian jangan menggunakan huruf besar dalam penulisan sebuah kalimat. Kenapa? Karena mungkin orang yang membaca menganggap kita sedang marah atau berteriak kepada orang tersebut, sehingga orang lain itu akan merasa terganggu dengan pesan yang kita sampaikan. Ya, dan yang terakhir adalah be forgiving for other mistakes ya. Jadi kita harus bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain dalam mengirimkan pesan, dalam berkomunikasi melalui media internet. Kenapa? Ketika kita bisa memaafkannya, maka kita tidak akan membalas perlakuan dari orang tersebut dengan perlakuan yang kasar juga. Ya, oke. Jadi kita sudah sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ketika kita ingin terkoneksi ke dalam sebuah internet atau berkomunikasi ke dalam sebuah website, ya kita itu memerlukan yang namanya itu jaringan internet, ya, di mana jaringan internet itu bisa kita akses melalui sebuah device atau perangkat yang terhubung dengan kabel maupun yang terhubung dengan wireless atau nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Ya. Kemudian ketika kita ingin terkoneksi dengan internet, maka kita memerlukan namanya itu alamat internet protokol, ya, supaya alamat internet protokol ini membantu internet atau membantu jaringan internet itu menemukan lokasi kita dan memudahkan kita untuk atau memungkinkan kita untuk tergabung kepada sebuah jaringan internet. Nah, dalam jaringan internet ya ada beberapa cara kita berkomunikasi melalui jaringan internet, yaitu melalui sebuah website ya, maupun melalui sebuah email, maupun melalui sebuah internet messaging, maupun melalui sebuah online discussion, VoIP dan FTP tadi ya. Nah, dan dalam sebuah website itu terdiri dari sebuah grafik, animasi, audio, video maupun virtual reality. Nah, ketika kita berkomunikasi atau menjalin komunikasi dengan individu lainnya ataupun dengan organisasi lainnya, kita harus mengedepankan sebuah etika berinternet atau yang sering disebut sebagai netiquette, supaya menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadinya sebuah tindak kekerasan, terjadinya sebuah perlakuan yang tidak baik dalam komunikasi melalui media internet. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya mengenai terkoneksi dan berkomunikasi ya melalui internet ya, melalui internet, web dan media lainnya yang terhubung dengan internet. Terima kasih dan selamat siang.